Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari materi kemarin kan, sudah dibahas tentang yang namanya tool seleksi sampai kita menggunakan pen tool juga. Nah, ini Bapak akan melanjutkan tentang penggunaan tool-tool dalam Photoshop. Yang berikutnya di bagian bawah dari seleksi itu ada namanya crop tool. Di sini ada beberapa tool, cuma Bapak akan jelaskan yang crop tool aja. Bapak kasih contoh, misalnya Bapak tarik sebuah foto di sini. Ini sebuah foto. Nah, crop tool itu digunakan sebagaimana kalian tahu untuk memotong foto tersebut. Nah, jadi kita bisa memotong dengan bidang yang kita kehendaki. Kita juga bisa memotong untuk ukuran tertentu, bisa ditulis di bagian atas sini. Misalnya mau ukuran 4 x 6 cm. Nah, ini biasanya untuk pas foto. Nah, itu bisa kita atur ukurannya biar sesuai dengan keinginan kita. Nanti kalau kita taruh yang namanya ukuran di sini, maka frame-nya akan terkunci. Nah, jadi tidak bisa bebas. Nah, kalau udah di crop, tinggal klik 2 kali atau di enter. Nah, ini udah tercrop. Nah, ini adalah crop tool. Kemudian yang berikutnya ini ada di sini ada beberapa tool, tapi Bapak akan jelaskan dua aja, yaitu eyedrop dan ruler. Bapak akan mencari sebuah foto. Nah, misalnya di sini kita ada namanya warna yang ingin kita ambil. Nah, misalnya seperti ini. Bapak mau ambil warna yang ada di sini. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya eyedrop. Eyedrop tool ini. Nah, bentuknya kayak pipet. Ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengambil warna yang ada di sini. Misalnya Bapak klik yang warna krim ini. Nah, ketika kita ambil, warnanya akan masuk ke bagian bawah sini, bagian foreground. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak klik yang hijau, akan masuk ke bagian yang hijau. Ini biasanya digunakan ketika kita mau melakukan pewarnaan dan mengambil sampel warna dari satu titik di dalam gambar. Ini juga berlaku untuk foto. Bapak mau ambil warna kulitnya, misalnya Bapak klik, kita bisa mengambil warna yang sesuai dengan yang kita klik. Nah, maka akan berubah di bagian foregroundnya. Ini adalah tool eyedrop. Kemudian yang kedua adalah tool ruler tool. Ini adalah tool untuk membuat sebuah penggaris. Nah, ini untuk membuat garis lurus. Tapi Bapak juga bisa kasih trik untuk meluruskan foto. Kali aja kalian punya foto yang miring. Nah, di sini ada foto yang miring. Saya Bapak ambil di Google. Nah, misalnya kayak gini. Ini Bapak kasih contoh penggunaan ruler tool. Kita tarik fotonya ke dalam Photoshop. Nah, ini. Bapak punya ruler tool di sini. Kita lihat foto ini, misalnya fotonya backgroundnya miring ya. Kita mau luruskan backgroundnya. Jadi kita cari garis yang miring ini. Misalnya di sini ada garis miring. Bapak mau lurusnya sama dengan garis ini, Bapak tarik garisnya. Nah, kayak gitu. Jadi ada garis lurus di bagian miring ini. Kemudian Bapak klik image rotation arbitrary. Oke. Nah, dia akan meluruskan bagian yang tadi. Tapi sebenarnya kita maunya lurusnya ke bagian horizontalnya. Kita akan coba lagi. Nah, kayak gitu. Coba kita crop dulu. Kita reset dulu. Bapak akan crop sesuai dengan bidang fotonya. Nah, sekarang terlihat bahwa fotonya sudah lurus backgroundnya, malah orangnya yang jadi miring. Nah, kayak gitu. Itu adalah penggunaan dari ruler tool contohnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada yang namanya healing tool. Ada di sini akan ada 3 yang mau penjelaskan, atau dua yang mau penjelaskan, yaitu adalah healing brush dan patch tool. Healing brush ada 2, ada spot healing dan healing brush biasa. Nanti kita coba dulu. Ini bisa Bapak cari foto yang contohnya orang yang punya jerawat.
kita cari orang yang ada jerawatnya. Ambil contohnya misalnya yang ini. Nah, ini ada jerawat, ada foto orang berjerawat. Di sini ada beberapa tool untuk membersihkan sebuah foto. Misalnya spot healing. Spot healing ini berbentuk brush. Nah, brush itu contohnya bulat kayak gini. Kalau kita klik kanan bisa kita atur ukurannya. Nah, sekarang mau coba klik di bagian jerawatnya. Nah, dia akan mencari bagian yang bersih dari bagian lain di fotonya. Kemudian kalau diklik akan membersihkan foto tersebut. Nah, ini cukup berguna untuk membersihkan wajah orang yang banyak noda hitam atau jerawatnya. Kemudian itu juga ada yang namanya healing brush biasa. Nah, berbeda dengan spot healing brush biasa kita harus menentukan bagian yang bersih dulu. Misalnya Bapak ambil bagian yang bersihnya di sini. Bapak tekan tombol Alt. Nah, dia akan berubah ikonnya. Diklik, kemudian kita ambil bagian yang kotornya. Nah, dia akan mengambil bagian yang bersih ke bagian yang kotor. Itu jadi healing brush ini seperti fungsi manualnya dari spot healing. Nah, kemudian lagi di bawahnya ada patch tool. Kita cari foto yang ada. Nah, sini Bapak dapat foto orang yang punya kumis tipis. Jadi berbeda dengan spot healing atau healing brush, patch tool ini digunakan untuk menambal. Jadi ini kita beri contoh ke foto orang yang ada jerawatnya tadi dulu. Kalau spot healing kita tinggal klik, kalau ini kita bisa ambil bagian yang mau ditambal, itu misalnya jerawatnya, itu kita tarik ke tempat lain yang bersih. Nah, jerawatnya akan hilang otomatis. Dia akan menyesuaikan warnanya secara otomatis. Nah, kayak gitu. Jadi kita ambil bagian yang bersih, kita ambil bagian yang kotor, kita tarik ke bagian yang bersih, maka yang bagian yang kotor akan ditutupi. Itu. Nah, itu juga bisa gunakan pada kumis ini. Apa akan lingkari kumisnya, diseleksi, tarik ke bagian yang ada kumisnya. Nah, kumisnya hilang. Nah, itu patch tool. Perbedaannya dengan healing atau spot healing adalah dia lebih manual dan berfungsi dengan seleksi. Kalau spot healing tadi berfungsi dengan brush. Nah, itu jadi ada 3 tool tadi, crop, eyedrop dan ruler, kemudian spot healing dan patch. Nah, ini ketiganya fungsinya beda-beda. Nah, untuk minggu depan itu adalah penggunaan brush tool. Jadi brush tool mungkin akan panjang, akan lebih panjang daripada yang ini, karena ini cukup pengenalan dari 3 tool ini aja. Nah, jadi untuk pertemuan yang kali ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.